Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Silahkan kalian disiapkan buku tema 7-nya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua di subtema 1 tematik 7. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, di halaman 11 pembelajaran kedua ini ada kegiatan Ayo Mengamati. Silahkan kalian simak baik-baik apa yang Ustazah jelaskan. Kalian juga bisa membaca secara perlahan teks yang ada di halaman 11 ini sambil diamati baik-baik. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari kemarin kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup atau benda tak hidup. Nah, hari ini kita mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Nah, anak-anak, di sini di halaman 11 ini ada Udin dan Lani sedang bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya, sedangkan Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Sedangkan Lani tidak perlu memberi makan bonekanya karena bonekanya tidak membutuhkan makanan. Lani cukup merawat bonekanya setiap hari dengan cara membersihkan bonekanya. Nah, anak-anak, jadi dari teks di halaman 11 ini kita bisa tahu bahwa kucing peliharaan Udin itu membutuhkan makanan. Setiap Udin memberi makanan, semakin hari kucingnya semakin bertambah besar atau tumbuh besar. Artinya, kucing sebagai hewan yang termasuk benda hidup itu membutuhkan makanan, minuman, dan ukuran tubuhnya akan tumbuh menjadi besar atau lebih tinggi. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian, hewan itu termasuk benda hidup yang bisa berpindah tempat sendiri, yaitu dengan cara berjalan. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri benda hidup ya anak-anak. Sedangkan ciri-ciri benda tidak hidup itu salah satunya adalah tidak membutuhkan makanan atau minuman dan tidak bisa bergerak sendiri seperti boneka Lani. Tidak bisa membersihkan tubuhnya sendiri, harus dibersihkan oleh Lani. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tugasnya untuk halaman 12 yaitu kalian menuliskan ciri-ciri dua benda, yaitu ada kucing dan juga kursi. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang Ustazah jelaskan tadi, kalian bisa menulis ulang apa yang telah Ustazah jelaskan. Nah, kita kerjakan sama-sama ya, atau Ustazah akan bantu sedikit. Contohnya seperti ini. Kucing. Kucing adalah benda hidup. Ciri-ciri kucing adalah berpindah tempat. Kemudian kucing membutuhkan makanan dan minuman. Kucing juga dapat berubah tubuhnya bisa berubah menjadi lebih besar dan tinggi. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Sedangkan untuk kursi, kursi merupakan benda tidak hidup. Ciri-cirinya lainnya adalah kursi tidak dapat berpindah tempat sendiri. Kursi tidak memerlukan makanan atau minuman. Kursi juga tidak akan berubah bentuknya, tidak akan berubah beratnya atau tidak akan berubah tingginya. Seperti itu ya anak-anak ciri-cirinya. Nah, tugas selanjutnya berlatih menulis tegak bersambung. Silahkan kalian di halaman 13 ini kalian tulis ulang kata atau kalimat kucing benda hidup. Silahkan kalian tulis ulang kucing benda hidup. Kemudian yang kedua, kursi benda tak hidup. Silakan kalian ikuti sesuai contoh. Menuliskan dengan cara menulis tegak bersambung. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Simak baik-baik lagi ya anak-anak.
Di sini ada gambar kucing, ada gambar anak-anak yang sedang bermain bola, ada gambar anak-anak yang sedang bermain di taman dengan burung-burung dan hewan lainnya. Nah, anak-anak, ciri benda hidup itu diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Kemudian, anak-anak, tumbuhan sebagai benda hidup tidak dapat berpindah tempat sendiri, tetapi tumbuhan itu dapat bergerak ke arah cahaya matahari. Jadi, walaupun tumbuhan tidak bisa bergerak sendiri, tetapi tumbuhan tetap benda hidup karena dapat bergerak. Bergeraknya yaitu mengikuti atau menuju arah cahaya matahari. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sedangkan benda tidak hidup itu adalah benda yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Benda tidak hidup dapat bergerak sendiri biasanya dengan menggunakan mesin. Jadi, benda tidak hidup itu bisa bergerak sendiri apabila bisa bergerak tetapi tidak bisa bergerak sendiri. Harus menggunakan mesin. Contohnya mobil, motor, seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara sendiri, yaitu berjalan, berlari, dan juga terbang. Jadi perbedaannya adalah benda tak hidup tidak dapat berpindah tempat sendiri, harus ada yang menggerakkannya, entah itu manusia atau hewan atau dengan menggunakan mesin. Ya, mesinnya tentunya dijalankan oleh manusia. Sedangkan perbedaan dengan benda hidup adalah benda hidup dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri, yaitu dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Seperti itu ya anak-anak, perbedaan antara atau ciri-ciri yang membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita coba. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Nah, karena kita seorang manusia, tentunya kita bisa atau biasa berjalan dan tentunya kita juga bisa berlari. Nah, apakah kamu bisa berjalan dan berlari? Silakan kalian praktekkan gerakan berjalan dan gerakan berlari mengikuti irama seperti yang ada di halaman 15 dan halaman 16 ini. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri itu ditempelkan di samping badan kalian, seperti gambar yang nomor 1 ya. Nomor 1 dan nomor 2 ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Kemudian nomor 3, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nah, bergantian ketika kita melangkah kaki kiri, tangan yang maju adalah tangan yang mengayun ke depan adalah tangan kanan. Kemudian ketika langkah kita menggunakan kaki yang kanan, tangan yang berayun adalah tangan yang berlawanan, yaitu tangan kiri, seperti itu. Nah, kalian bisa menghitung dengan angka 1 sampai 4. Kemudian kalian cobalah berjalan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah gerakan berjalan, dan berjalan adalah merupakan salah satu ciri benda hidup, yaitu untuk berpindah tempat. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa mencontoh di halaman 16, yaitu gerakan berlari. Nah, berlari juga merupakan salah satu cara benda hidup berpindah tempat. Nah, yang pertama, gerakan berlari itu adalah badan sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Nah, kalau berjalan, ayunan kakinya itu tidak terlalu tinggi. Kalau ketika berlari, ayunan kakinya lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Kalau berjalan, langkah kakinya itu perlahan-lahan. Kalau berlari itu, gerakannya itu cepat. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang cobalah lakukan kedua gerakan tersebut, gerakan berjalan dan gerakan berlari, tetapi menggunakan irama. Ketika berjalan hitungannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ketika berlari 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tentunya lebih cepat lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi tugasnya hari ini adalah pertama,
pertama, kalian menuliskan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di halaman 12. Kemudian kalian belajar menulis tegak bersambung sesuai contoh di halaman 13 dan kalian mempraktekkan gerak berjalan dan gerak berlari. Dan hari ini kita sudah belajar mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam setiap penyampaian yang Ustaz sampaikan. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya dan jagalah kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.